Guys, kan bentar lagi udah mau lebaran nih. Aku tuh pingin sebenarnya kirimin teman-teman aku yang merayakan kue kering yaitu nastar. Tapi aku lagi lihat-lihat di e-commerce atau di toko-toko mahal banget, satu toples tuh bisa 150.000. Pokoknya di atas 100.000. Ya paling murah tuh sekitar 80-90.000. Gimana kalau kita bikin sendiri nastarnya? Satu toples aku bisa bikin sekitar 30-40.000 mak. Nah, kita belanja dulu aja yuk. Punya butter, kita beli butter dulu penting. Salted lagi diskon 22.990. Next kita perlu susu kental manis buat olesan. Concert, jadi aku ambil apa aja murah. Ini karena sisanya cuma bahan-bahan yang di rumah. Kita tepung, telur, keju. Ini yang akan kita share banyak itu kita bayar. Oke guys, sekarang kita udah balik lagi ke dapur aku. Aku juga udah timbangin bahan-bahan yang kita perluin dari tepung terigu, gula halus, mentega, keju, ada maizena dan susu bubuk dan juga kuning telur. Dan isiannya kita akan pakai isian nastar selai nanas yang bisa kita beli di toko-toko kue. Nanti aku kasih tahu harganya dan jauh lebih praktis, jauh lebih safe waktu dibanding kita parut nanas sendiri, masak sampai nanasnya jadi kental. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakuin adalah kita perlu sangrai tepung terigunya. Kita sangrai tujuannya itu supaya tepungnya itu menjadi lebih kering. Jadi, kalau misalnya nanti kita bikin nasarnya bisa lebih awet dibanding kita pakai tepungnya langsung. Kita sangrai sebentar sampai dia nanti lebih kering. Oke? Sambil nunggu itu, aku akan timbang butter yang udah tadi aku beli. Butternya kita perlu sekitar 75 gram. Mau timbang dulu. Ini aku pakai yang salted, kenapa? Karena bakal lebih enak, ada sensasi gurih-gurihnya gitu. Oke. Nah, sambil nunggu tepungnya itu kering, kita udah bisa mulai masukin butter, mentega, dan gula halusnya ke dalam mixer. Ada butter, terus ada mentega, dan terakhir ada gula halus. Nah, ini kita harus mixer dulu sampai semuanya kecampur. Nah, ini tepung kita sudah tersangrai. Kalau dilihat dia jadi lebih sedikit menggumpal, nggak apa-apa. Nanti kalau kita diaduk ke sini dia akan lebih mencampur rata. Ini udah bisa kita sisihkan. Kita tunggu lebih sedikit dingin baru kita masukin ke adonannya. Nah, sementara kita punya adonan butter dan margarin tadi sudah tercampur seperti ini. Next kita akan masukin 1 kuning telur. Kita tunggu sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau udah kayak gitu kita bisa masukin tepung terigunya sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit karena kita nggak mau nanti ada bagian yang tergumpal. Oke, kalau udah kayak gini kita bisa manual, jadi kita pakai tangan aja. Kenapa kita pakai tangan? Tujuannya supaya jadi adonannya itu nggak termixer lebih. Jadi kita nggak mau nanti adonannya jadi keras. Nah, untuk mempermudah lagi supaya semuanya lebih tercampur, kalian bisa menggunakan ayakan atau saringan. Jadi tidak ada gumpalan sama sekali. Jangan lupa masukin juga maizena. Kita udah timbang. Dan terakhir susu bubuk. Dan make sure tidak ada gumpalan sama sekali. Jadi akan mempermudah juga ketika kita mengaduknya. Seperti ini. Oke. Jadi kita bisa kontrol sedikit demi sedikit.
Nanti kalau semuanya langsung ditaruh, ntar yang ada menjadi gumpalan. Sampai semuanya. Kita kalau udah tercampur semua rata kayak gini, jangan terlalu banyak diaduk-aduk. Kenapa? Nanti adonan nastarnya menjadi keras. Jadi kita mau dia tercampur seperti ini saja, sudah cukup. Next stepnya, kita harus siapin cling wrap atau plastik untuk membungkusnya, karena kita akan simpan dia dulu di dalam kulkas selama 30 menit, baru nanti kita bisa buletin satu-satu. Jadi akan mempermudah juga. Jadi kita resting dough-nya, oke? Nah, ini kita rest dough-nya kayak gini. Lalu kita bungkus rapat-rapat dengan cling wrap supaya dia tidak kering. Ini adonannya udah tinggal kita rest aja, kita taruh di kulkas selama kurang lebih 30 menit. Nah, sekarang sambil nunggu adonannya kita taruh di kulkas, aku udah siapin di sini isian nastar atau selai nanas yang kalian bisa nemuin di toko bahan kue atau di supermarket besar, dan aku jamin ini tuh rasanya enak dan save so much time, save so much money. Jadi kan nggak perlu capek-capek dan juga udah pasti praktis dan murah. Nah, ini aku akan timbangin kurang lebih sekitar 5 gram per isian. Jadi pertama aku ambil dulu. Ini tergantung dari size nastar yang kalian mau. Kalau kalian lebih mau isiannya nastarnya besar, kalian bisa isinya lebih, oke? Nah, segini itu 5 gram. Jadi aku akan ambil, aku akan bulat-bulatin pakai tangan. Ini tangannya udah bersih ya guys, cuci tangan. Lalu aku sisihkan seperti ini. Ini aku mungkin akan bikin nastar agak sedikit besar ya. Jadi isiannya 5 gram, luarannya itu bisa sekitar 7-8 gram. Jadi luarannya itu bisa lebih besar atau lebih banyak isiannya dengan 2-3 gram. Jadi kita tinggal timbangin aja 5 gram 5 gram sampai kurang lebih bisa memenuhi satu toples. Ini kita udah keluar dari kulkas kurang lebih setengah jam. Sekarang aku mau timbangin lagi satu-satu. Memang bikin nastar sebenarnya gampang guys, cuman makan waktunya lama, makanya harganya itu cenderung mahal. Nah, sekarang ini aku mau timbangin dulu karena ini 5 gram, mungkin luarnya aku pingin timbang 8 gram, jadi lebih besar. Jadi dia bisa menyelimuti tapi tetap isiannya itu banyak. Kalau kalian beli di luar mungkin bisa-bisa isiannya sedikit tapi kulitnya lebih banyak. Jadi contohnya segini, itu 8 gram. Lalu aku bakal buletin lagi satu-satu dulu sebelum nanti kita isi semuanya. Kita sisihkan dulu, kita timbang lagi 8 gram. $27 pieces. Sekarang waktunya kita membulat-bulatkan nastar. Ini jadi aku ambil dulu. Caranya gini. Kita tekan tengahnya, kita kasih semacam bolongan. Habis itu kita ambil salah satu isian nastarnya, kita isi. Pelan-pelan kita rapetkan. Kalau ada yang robek nggak apa-apa, nanti kita akan pelan-pelan susun. Kayak gitu. Yang robek seperti ini nggak apa-apa, kita cubit-cubit lagi. Make sure setiap sisinya itu tertutup, baru pelan-pelan kita roll seperti ini. Rollnya pelan-pelan, jangan kasar-kasar karena kita nggak mau nanti adonan nastarnya pecah. Oke? Nah, kalau luar sudah cantik seperti ini, bulat, kita bisa mulai susun di tray. Lakuin buat semuanya. Cara kedua bisa kita pipihkan seperti ini. Kita isi tengahnya, kita tutup kayak seperti membungkus. Pelan-pelan aja sampai semuanya rapat. Tidak ada sisa, itu kita buletin.
Pelan-pelan, jangan sampai ada yang robek. Sampai benar-benar bulat bentuknya. Tada, taruh di loyang. Sekarang aku udah panasin oven tadi 150 derajat. Kita akan oven dulu dia sekitar 15-20 menit. Baru nanti kita keluarin, kita olesin. Olesannya seperti kuning telur. Nanti akan kita bikin supaya mengkilap. Abis itu baru kita oven lagi. Nah, untuk olesannya kita akan pakai kuning telur dulu. 1 kuning telur. Lalu aku akan pakai susu kental manis. Kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Ini tujuannya karena ini yang bikin dia nanti jadi caramelize. Dan terakhir aku akan kasih minyak 1 sendok teh juga. Cukup? Nah, triknya lagi, tadi ada sisa adonan. Kita akan campurin ke dalam sini. Kenapa? Jadi nanti coatingnya itu dia nggak akan seperti lapisan yang copot-copot karena ada kandungan sedikit adonan. Jadi dia akan create another form of layer of the dough. Nah, ini sebenarnya bisa lebih kuning lagi kalau kalian bisa pakai telur omega. Tapi kan kita save the costing, save the budget. Kita pakai telur biasa. Kuningnya juga udah cakep banget. Ada beberapa yang pakai pewarna boleh. Jadi kita kasih sejumput dari adonan aja seperti ini. Sedikit lagi bisa. Habis itu kita aduk jadi satu. Nah, kalau udah kayak gini kita sisihkan. Kita tunggu sampai nanti nastar kita sudah keluar dari oven selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Olesin pelan-pelan, ini tadi olesannya. Wah, cakep banget sih guys. Warna kuningnya tuh, Aku juga udah siapin keju tabur buat kita taburin di atasnya. Tapi nanti aku maunya dia ada 2 coating layer, jadi mungkin aku akan taruh kejunya di taburan ke yang kedua. Ya, jadi ini kita olesin dulu aja. Baru nanti kita taburin keju pada saat olesan yang kedua. Tujuannya apa? Supaya benar-benar mengkilapnya tuh merata. Oke. Benar-benar terlihat menarik sekali. Ini mumpung masih agak sedikit panas, kita bisa olesin. Jadi coatingnya itu udah keburu nempel. Lalu nanti kita akan coating yang kedua. Nggak cuma atasnya, tapi samping-sampingnya juga kita coat. Aku akan taburin keju di atasnya, tapi sebelum itu kita coat lagi lapisan yang kedua seperti ini, karena dia sudah kering. Habis itu kita taburkan keju di atasnya. Nah, oke, taburkan lagi keju di atasnya. Olesi lagi. Ini jadi olesan yang kedua ya, makanya dia akan jadi jauh lebih kuning dan mengkilap dan menarik banget. Jadi kejunya sesuka hati ya, mau sebanyak apa ya guys. Kalau kalian beli di tempat-tempat toko kue itu kan pasti mereka on budget, jadi mereka mau untung. Jadi mungkin kejunya juga nggak akan sebanyak kalau kita bikin sendiri. Karena tujuannya kita sebenarnya cuma pingin matangin atasnya aja. Sebenarnya udah matang dan aku cuma pakai api atas aja karena bawahnya itu udah matang, kita nggak mau ngegosongin lagi. Oke, harus kita pantau 5-10 menit. Habis itu kita cek api atas aja ya.
Oke, ini udah matang, warnanya udah mengkilap, keju wangi banget, dari wangi keju, wangi butternya tuh. Sekarang kita tinggal tunggu sedikit dingin sebelum kita taruh dia di toples. Di sini aku ada toples. Ini nanti aku akan susun. Kita akan taruh di paper cup seperti ini. Jadi nanti dia cantik seperti layaknya kue-kue lebaran kalau kalian beli yang harganya bisa ratusan ribu. Ini kita bikin cuma modal 30.000 aja. Bahkan bisa 30.000 tuh bisa dapat 2 toples karena tadi ada sisa adonan yang nggak aku pakai. Susun di sini, kasih ke teman-teman kalian. Jangan kita masukin ke dalam toples dulu karena kan dia masih panas. Nah, susun kayak gini, cantik banget. Ukurannya, liatin kejunya juga melimpah kalau kalian beli nih. Bawahnya bagus, nggak gosong, nggak kering. Bawahnya just nice. Sebenarnya aku itu lebih suka kalau makan nastar panas-panas tuh masih enak banget. Jadi kayak creamy, buttery, dalamnya manis, gurih, yummy, yummy. Dan karena tadi kita sangrai, jadi teksturnya itu lebih kering, lebih nggak gampang basi atau berjamur nastarnya. Bisa kalian keep lebih lama. Kalau kalian mau keep sampai nanti lebaran, kalian bisa kasih silika gel, kalian beli di toko-toko kue. Itu tujuannya akan mengawetkan kue keringnya. Oke? Bisa mulai susun dia di toples seperti ini. Susun. There you go. Mengkilap, enak banget, masih panas. Isinya full banget sampai dalam. Tekstur dari kue nastarnya itu crumbly, buttery, agak sedikit asin karena tadi kita pakai salted butter. Kalian harus banget cobain. Kalian langsung aja coba di rumah, tunggu apa lagi. Satu toples nastar kayak gini modalnya hampir 30.000 aja. Kalian bisa kasih buat teman-teman kalian, keluarga kalian, dibanding kalian beli harganya mahal banget. Aku langsung aja mau makan lagi. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, share, dan komen buat ide-ide menarik untuk kue lebaran lainnya. Bye-bye!